Salam pemberdayaan rekan-rekan pendamping desa di seluruh Indonesia. Baiklah, kali ini saya akan membagikan aplikasi sederhana yang dapat rekan-rekan gunakan untuk membuat dan menyusun berkas-berkas yang dibutuhkan untuk perpanjangan kontrak tahun anggaran 2022. Nah, kita tahu bahwasanya setiap akhir tahun kita pasti diperintahkan untuk mempersiapkan berkas-berkas perpanjangan kontrak untuk tahun anggaran selanjutnya. Nah, berkas-berkas itu biasanya terdiri dari CV, surat permohonan perpanjangan kontrak, kemudian surat pernyataan siap dikontrak kembali, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, dan semua berkas tersebut juga dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung berupa ijazah, transkrip nilai bila diperlukan, kemudian sertifikat, piagam, dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya akan membagikan aplikasi sederhana berbasis Excel saja tanpa VBA agar mudah diaplikasikan oleh rekan-rekan yang mungkin kurang familiar dengan aplikasi ya. Oke, langsung saja. Adapun cara menjalankan aplikasi ini cukuplah sederhana. Rekan-rekan semuanya cukup melakukan penginputan pada kolom-kolom tertentu yang bisa dilakukan perubahan, karena ada beberapa kolom yang saya kunci agar tidak dapat dilakukan perubahan dengan tujuan agar aplikasi tidak rusak ya. Jadi teman-teman hanya mengisikan pada kolom-kolom yang bisa diisi saja. Nah, pada bagian ini teman-teman semuanya hanya mengisi pada kolom yang berwarna pink. Nah, ini misalnya nama Muhajir. Nah, kemudian alamat diisi lengkap, tempat tanggal lahir diisi lengkap sesuai dengan data pribadi masing-masing sampai semuanya dilakukan penginputan. Data yang rekan-rekan input pada bagian ini nanti otomatis menjadi basis data bagi kelengkapan dokumen-dokumen berikutnya. Setelah rekan-rekan semuanya melakukan input pada kolom-kolom di sini, nah rekan-rekan bisa lanjut pada menu berikutnya. Di sini ada menu ya. Rekan-rekan bisa klik menu CV di sini, klik, maka kita akan diarahkan ke berkas CV, lembar CV. Pada lembar CV ini juga prinsipnya sama, rekan-rekan hanya melakukan penginputan pada kolom-kolom tertentu yang bisa dilakukan input. Nah, kebetulan untuk data pribadi sampai dengan alamat email ini semuanya sudah saya kunci, jadi tidak perlu dilakukan input di sini. Rekan-rekan hanya melakukan penginputan mulai dari ringkasan pengalaman kerja sampai dengan selesai. Nah, itu cara menginputnya juga mudah, sama seperti teman-teman semuanya melakukan input pada data yang berbasis Excel. Silahkan diisi saja. Jika ada kekurangan kolom atau kekurangan lembarnya, maka rekan-rekan bisa menambahkan sendiri ya di sini. Nah, jika lembar CV ini sudah dirasa cukup, sudah dilakukan input semuanya, sudah disesuaikan dan dikoreksi, maka rekan-rekan bisa melanjutkan ke lembar berikutnya dengan cara klik tombol yang ada di atas ini ya. Nah, klik. Nah, maka rekan-rekan akan diarahkan pada lembar surat permohonan perpanjangan kontrak. Nah, di lembar ini rekan-rekan juga konsepnya sama, hanya melakukan perubahan atau editing ataupun input data yang bisa dilakukan perubahan saja. Nah, teman-teman semuanya hanya melakukan input pada tanggal di sini. Nah,
Bagaimana kalau kita melakukan perubahan di sini? Kita coba saja ya. Maka misal di sini kita rubah kepada, nah maka tidak bisa ada jendela yang memberitahukan bahwasanya lembar ini dilakukan kunci ataupun terproteksi sehingga rekan-rekan tidak bisa melakukan perubahan. Nah, silakan rekan-rekan cari saja kolom-kolom mana saja yang perlu dilakukan perubahan. Karena dirasa tidak perlu, maka tidak perlu dilakukan perubahan. Setelah lembar surat permohonan perpanjangan kontrak ini selesai rekan-rekan input, maka kita lanjut ke menu berikutnya, surat pernyataan. Nah, surat pernyataan ini juga sama karena ini basisnya Microsoft Office Excel yang semuanya sudah di input dengan rumus, maka rekan-rekan tidak perlu repot-repot ya. Tujuan dari aplikasi ini agar rekan-rekan semuanya itu mudah dalam membuat berkas-berkas yang dibutuhkan, tidak memakan waktu lama. Nah, selesai ini di input, kita lanjut ke lembar berikutnya. Nah, inilah surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Ini juga sama prinsipnya. Silakan lakukan penginputan data yang bisa diinput saja. Misalnya nomor SPK di sini diisi sesuai dengan SPK rekan-rekan semuanya ya di tahun 2021. Selebihnya rekan-rekan hanya menginput pada bagian yang bisa diinput saja. Nah, mungkin sekian dulu tutorial dari saya. Semoga aplikasi ini dapat membantu rekan-rekan semuanya dalam menyusun berkas-berkas yang dibutuhkan dalam rangka perpanjangan kontrak tahun anggaran 2022. Semoga bermanfaat. Terima kasih.